Silakan Pak Agus untuk dibantu rekam. Sudah Mas, silakan Mas. Siap, sudah. Terima kasih Pak Has. Baik, perkenalkan saya Delio Da Costa. Pada judul saya di penelitian ini itu adalah analisis pengaruh kualitas air terhadap pertumbuhan ikan nila nirwana yang dibudidayakan di Institut Nasional Perikanan dan Budidaya Maubara Likisa atau Instituto Nasional Pescas no Aquicultura Maubara. Dosen pembimbing saya yang pertama itu ada Pak Fuad Muhammad dan ada Pak Dr. Budi Waristo. Oh, Warsito. Selanjutnya, pendahuluan atau introduction yang melatar belakangi. Yang pertama ada ikan nila. Di sini di Timor Leste sendiri ikan nila itu merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang populer dan bermanfaat bagi kalangan masyarakat di Timor Leste untuk dibudidayakan. Namun sejauh ini untuk manajemen budidaya ikan nila di Timor Leste masih sangat kurang. Semenjak berdirinya Institut Nasional Perikanan dan Budidaya di Timor Leste yang didirikan melalui kerjasama antara KOIKA dan Timor Leste, didirikan pada tahun 2016 dan beroperasi pada tahun 2018. Namun hingga sampai saat ini belum ada penelitian mengenai kualitas air terhadap pola pertumbuhan yang dilakukan dan penelitian-penelitian yang lainnya juga belum dilakukan. Hal ini menyebabkan sehingga faktor-faktor yang mengakibatkan pola pertumbuhan itu lambat, ikan-ikan yang dibudidayakan itu lambat. Seperti pada faktor yang ditampilkan yaitu bahwa untuk keberhasilan budidaya ikan itu adalah ketersediaan pakan. Namun kualitas air dalam kolam ikan harus tetap dikelola dengan baik agar pertumbuhan ikan tetap optimal. Karena selain pakan, faktor lingkungan berupa kualitas air yang terdiri dari 3 parameter yang saya lakukan dalam penelitian itu adalah DO, pH, dan suhu. Beberapa parameter ini juga sangat berpengaruh terhadap pola pertumbuhan dan kelangsungan hidup suatu biota terhadap ikan nila. Rumusan masalah yang dalam penelitian saya ini, yang pertama itu untuk melihat temperatur dan beberapa besar korelasi suhu air terhadap kinerja pertumbuhan ikan, dan kedua pH, berapa besar korelasi nilai pH terhadap kinerja pertumbuhan ikan. Yang ketiga ada DO, berapa besar korelasi DO terhadap kinerja pertumbuhan, dan yang terakhir itu untuk melihat bagaimana korelasi pertumbuhan ikan nila yang diamati melalui panjang dan bobot ikan. Untuk tujuannya sendiri di sini untuk mengkaji pengaruh korelasi parameter suhu terhadap pertumbuhan ikan. Yang kedua untuk mengkaji pengaruh korelasi parameter pH terhadap pertumbuhan ikan, dan yang ketiga untuk mengkaji pengaruh korelasi parameter oksigen terlarut atau DO terhadap pertumbuhan ikan, dan yang terakhir atau yang keempat untuk mengetahui kinerja hubungan pola pertumbuhan ikan selama penelitian. Kerangka pikir penelitian di sini, kerangka penelitian yang saya rancang ini adalah ikan nila salah satu bahan utama dari penelitian ini, dan budidaya yang digunakan itu adalah secara RAS atau Recirculation Aquaculture System, di mana ada 2 faktor dalam penelitian ini, yaitu faktor pertama ada pakan. Pakan yang digunakan adalah pellet high profit, dan yang faktor kedua atau indikator yang kedua itu adalah kualitas air, di mana dalam kualitas air ini parameter yang digunakan itu adalah suhu, pH, dan DO. Dan hal ini akan mempengaruhi dilihat pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup, serta untuk melihat korelasi dari kualitas air tersendiri, yaitu ada suhu terhadap pertumbuhan dan pH terhadap pertumbuhan dan DO terhadap pertumbuhan, di mana hasil ini akan menunjukkan apakah negatif atau positif dari korelasi yang didapatkan, sehingga pada akhir dari ini akan menunjukkan bagaimana pola pertumbuhan ikan tersebut, apakah dia bersifat alometrik atau izometrik.
Selanjutnya yaitu untuk research timeline atau jadwal penelitian saya selama dari proposal hingga sampai saat ini, yaitu dari bulan Februari menyusun proposal dan konsultasi, dan bulan kedua melakukan konsultasi, dan bulan ketiga melakukan konsultasi dengan kedua pembimbing saya, serta ujian proposal atau seminar proposal dilakukan pada bulan April, dan pada bulan April setelah selesai ujian itu langsung mengimplementasikan penelitian di lokasi tersebut, sehingga data collection-nya atau pengumpulan datanya dilakukan di bulan Mei, dan sampai akhir bulan Juni adalah bulan terakhir saya untuk melakukan penelitian ini, sehingga penelitian ini berdurasi selama sekitar 2 bulan atau 8 minggu. Di bulan Juli saya melakukan penulisan, melakukan analisis data juga, dan berkonsultasi bersama dosen pembimbing, sehingga di bulan Agustus ini melakukan ujian seminar hasil penelitian. Untuk lokasinya tersendiri itu terdapat pada peta berikut, yaitu di lokasinya ada di INPA atau Institut Nasional Perikanan, Peskas dan Agriculture di Maubara. Lokasinya ada di Provinsi Likisa atau Distrik Likisa. Secara umum gambar pengumpulan datanya dilakukan di tempat ini, overview-nya. Untuk alat dan bahan yang digunakan di sini, bahan utamanya adalah ikan nila, dan yang dilihat pengaruh dari kualitas airnya terhadap pertumbuhan ikan nila tersendiri, dan alat yang digunakan adalah water quality checker untuk ketiga parameter tersebut, timbangan digital untuk menimbang setiap minggu, dan untuk kaliper untuk mengukur, dan tangkok untuk menangkap ikan-ikan, dan untuk baskom sendiri untuk menampung, serta ada kamera HP dan alat tulis untuk menyatet. Metode yang diterapkan selama penelitian itu di sini ada 4 yang saya lakukan, yaitu yang pertama itu persiapan kolam. Selama penelitian itu persiapan kolamnya dibersihkan dulu, setelah itu nanti akan dilakukan pengukuran kualitas air, di mana persiapan kolam ini dilakukan untuk menyiapkan kolam sebelum biota-biotanya dimasukkan ke dalam kolam tersebut untuk melakukan uji penelitiannya. Dan kolam di sini yang digunakan itu ada 3 kolam atau 3 tank yang digunakan, serta pengukuran kualitas air. Pengukuran kualitas air itu dilakukan setiap hari 3 kali. Setiap hari 3 kali, yang dimulai dari jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 5 sore. Untuk pengukuran sendiri yang dikategorikan dalam 2 bagian, yaitu ada pengukuran untuk panjangnya dan untuk pengukuran bobotnya atau penimbangan. Di sini digunakan dengan metode random sampling, yaitu sampel-sampel yang diambil terdiri dari 150 ekor, namun yang diukur hanya 30 ekor per kolam. Setelah data terkumpul semua, maka selanjutnya dilakukan analisis data. Di sini untuk analisis datanya sendiri itu ada beberapa yang dianalisis. Yang pertama itu menganalisis pola pertumbuhan ikan sendiri, yaitu untuk panjangnya, dan selanjutnya itu menganalisis hubungan panjang dan bobot. Rumus yang digunakan itu berdasarkan FND, penelitian FND atau rumus yang dirancang oleh FND, dan untuk selanjutnya itu melakukan analisis terhadap berat ikan. Rumus yang digunakan tetap menggunakan rumus yang dirancang oleh Effendi, dan untuk selanjutnya dilakukan analisis kelangsungan hidup. Di sini di analisis kelangsungan hidup ini dilanjutkan dengan analisis survival rate atau ya kelangsungan hidup, dan selanjutnya dilakukan uji hipotesis dari hubungan panjang dan bobot tersebut. Untuk kualitas air sendiri di sini saya menggunakan analisis 2, yaitu ada cluster of variable dan person of correlation. Di 2 ini dibantu dengan alat pengolahan data, yaitu saya menggunakan Minitab, software Minitab untuk menghasilkan data cluster of variable dan person of correlation.
Untuk hasil dari penelitian sendiri, yang pertama ini adalah hasil pengukuran dari panjang mutlak, bobot mutlak, dan serta kualitas air yang diukur selama penelitian berlangsung. Terdapat pada kolam 1 atau tang 1 hingga sampai tang ketiga, serta dilakukan analisis dari laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Di sini yang dapat kita lihat bahwa setiap parameter yang diukur di sini hasil dari hasil rata-rata dan minimal serta yang paling tertinggi tidak jauh berbeda dari setiap kolam yang tersedia. Namun di sini dapat dilihat bahwa untuk kelangsungan hidup sendiri rata-rata nilai di atas 50%. Hal ini menunjukkan bahwa ikan-ikan yang dibudidayakan itu tidak banyak yang mengalami kematian pada saat penelitian. Hal ini karena menggunakan analisis hal ini karena pengolahan atau teknik yang digunakan selama penelitian dapat digunakan sehingga ikan-ikan itu tidak dapat mengalami kematian pada saat penelitian. Selanjutnya yaitu ada korelasi panjang mutlak dan bobot mutlak. Di sini untuk panjang mutlak, untuk yang kolam pertama mendapatkan panjang mutlak di 97,3%. Artinya pada sisanya 2,7% panjang mutlak ikan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pemberian pakan dan faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Sehingga kualitas air yang diukur ini artinya dapat mempengaruhi sehingga ikan-ikan itu bertumbuh dengan baik, sehingga mendapatkan 9,7%, dan overall pada panjang mutlak dan bobot mutlak mendapatkan 98%, di mana 2% merupakan faktor lain yang mempengaruhi panjang dan bobot mutlak tersebut. Di sini faktor lain itu berupa faktor seperti faktor interval pemberian pakan atau teknik penanganan selama penelitian. Untuk survival rate dan laju pertumbuhannya sendiri di sini menunjukkan bahwa untuk laju pertumbuhan itu survival rate berata-rata di 21,21%. Hal ini menunjukkan atau hasil ini menunjukkan atau menandakan bahwa ikan-ikan yang bertumbuh selama per minggu yang di analisis mingguan, yaitu ikan ini menambahkan ukuran sekitar 2 cm, sehingga pada di laju pertumbuhan ini menandakan 21,21%. Untuk survival rate-nya itu di atas 50%, yang dikategorikan bahwa survival rate-nya dalam kategori yang baik. Untuk di faktor suhu, faktor eksternal atau faktor kualitas air dalam penelitian ini juga sangat berpengaruh, di mana pakan sendiri di sini kita menggunakan selama penelitian berlangsung atau memang sehari-harinya menggunakan faktor high profile. Pakan high profile. Yang ketiga ini ada delta frekuensi dari setiap perlakuan, yaitu ada kolam 1 hingga sampai kolam 3. Dari delta frekuensi yang didapatkan bahwa setiap perlakuan memiliki 9 sampai 10 kohort. Namun di sini pada perlakuan yang kedua itu mendapatkan frekuensi dari 10 untuk kohort di panjang total dan kohort 10 untuk bobot, sehingga dia menonjolkan bahwa ikan-ikan pada bobot di perlakuan kedua ini. Namun di sini datanya berkurang variasi karena nilai standar deviasinya lebih kecil daripada nilai min. Untuk pola pertumbuhan sendiri di sini di perlakuan yang pertama
pola pertumbuhan didapatkan adalah alometrik negatif. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai hipotesisnya menolak H0 dan nilai uji T-nya rata-rata dari ketiga perlakuannya semuanya sama, yaitu T hitung lebih besar daripada T tabel. Sehingga dapat dilihat pada nilai koefisien B, di mana nilai koefisien B lebih kecil dari 3. Hal ini menunjukkan bahwa ikan-ikan yang dibudidayakan itu lebih cepat panjangnya dibandingkan pertambahan beratnya atau pertambahan bobot ikannya. Sama hal yang terjadi pada di perlakuan yang kedua dan yang ketiga juga sama. Namun di sini perlu diketahui bahwa ketika ikan menambahkan ukurannya sekitar 2 cm sehingga bobot yang bertambah itu baru 0,12 gram atau 0,13 gram. Hal ini dilihat di persamaan regresi yang ditujukan, yaitu W sama dengan 0,1293 L 2,0565 kuadrat. Untuk korelasi kualitas air terhadap pertumbuhan, di sini dapat dilihat dari ketiga parameter yang digunakan. Ketiga parameter yang digunakan terhadap pertumbuhan panjang dan terhadap pertumbuhan bobot. Namun di sini tuh rata-rata di sini memiliki nilai positif dari ketiga perlakuan. Dari ketiga perlakuan, di mana pada perlakuan yang pertama atau tangki yang pertama memiliki nilai korelasi negatif yang terdapat pada nilai suhu terhadap panjang total dan panjang bobot. Dan di perlakuan yang kedua juga memiliki nilai korelasi negatif 3 korelasi negatif, yaitu 2 terdapat di suhu dan pH terhadap bobot tubuh dan 1 terdapat pada suhu terhadap panjang. Namun pada perlakuan yang ketiga hanya terdapat 1 korelasi negatif yang terdapat pada suhu terhadap bobot tubuh ikan. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi negatif yang dihasilkan ini dengan korelasi tertinggi yaitu 78,6% pada tangke 1 dan nilai tertinggi pada perlakuan yang kedua itu berada pada 71,3%. Sedangkan nilai pada perlakuan 3 ini menandakan 69,1%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perlakuan ini berdekatan atau mendekati nilai R sama dengan 1. Sehingga korelasi positif ini menunjukkan bahwa hubungan setiap parameter itu memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk cluster of analysis atau cluster analisis terhadap korelasi kualitas air dengan pertumbuhan, di mana hal ini menunjukkan di setiap cluster yang terdapat, yaitu pada perlakuan yang pertama ada cluster pertama yang terdiri dari kualitas air dan suhu, kualitas air, suhu, dan oksigen terlarut dengan tingkat kesamaan tertinggi yaitu 97,50%. Cluster kedua terdapat pada panjang dan bobot yaitu memiliki tingkat kesamaan 95,71%. Namun di sini tuh untuk perwakilan dari semua kualitas air antara lain adalah pH, DO, dan suhu yang memiliki tingkat kesamaan 42,02%. Untuk untuk perlakuan yang kedua terdapat cluster di mana oksigen terlarut memiliki nilai terendah terhadap perlakuan yang lain, yaitu di kesamaan 35,87%. Dan pada perlakuan yang ketiga juga memiliki nilai terendah yaitu 32,73%. Direktur Pasca Sarjana.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap perlakuan yang ada, memiliki pola pertumbuhan yang mengikuti alometrik negatif, di mana panjang lebih cepat dibandingkan bobot ikan. Untuk yang untuk selanjutnya yaitu ada conclusion atau kesimpulan dari penelitian ini, bahwa yang dapat saya simpulkan dari kesimpulan keseluruhannya itu di sini ada suhu, parameter suhu yang mempunyai hubungan yang erat terhadap pertumbuhan panjang, namun hubungan yang kurang kuat terhadap pertumbuhan bobot tubuh ikan. Untuk parameter pH memiliki atau mempunyai hubungan yang erat terhadap pertumbuhan panjang total, serta memiliki hubungan yang erat terhadap pertumbuhan dan pertumbuhan bobot ikan. Untuk oksigen terlarut, di sini memiliki hubungan yang erat terhadap pertumbuhan panjang dan berat ikan, sehingga pada akhir untuk pertumbuhannya tersendiri, kinerja yang dihasilkan oleh pertumbuhan ikan nila yaitu mengikuti pola alometrik negatif pada ketiga perlakuan, sehingga pertambahan pertumbuhan panjang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bobot tubuh ikan nila. Untuk saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, budidaya ramah lingkungan perlu diperhatikan setiap monitoring kualitas air pada budidaya ikan dengan upaya menjaga lingkungan sekitar agar tidak terdampak pada masyarakat sekitar. Untuk saran kedua itu lebih ditunjukkan kepada institut atau INPA untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai korelasi kualitas air terhadap pertumbuhan ikan nila pada saat telur ikan menetas sampai pendederan. Dapat dilakukan juga monitoring kualitas air setiap hari pada kolam pembenihan yang meliputi kolam induk serta kolam pendederan. Untuk parameternya dapat menambahkan parameter yang lain yang berperan penting dalam kelangsungan hidup ikan seperti amonia, nitrat, alkalinitas, dan parameter yang lain-lain. Untuk pembersihan kolam ikan induk dapat dilakukan 2 kali sebulan agar induk tetap menghasilkan telur ikan yang berkualitas, serta pembersihan hatchery atau pendederan dapat dibersihkan 2 kali seminggu. Hal ini untuk menjaga bahwa ikan-ikan itu masih produktif untuk menghasilkan telur-telur ikan yang baik. Untuk pemberian interval pakan di sini, untuk interval pakan itu menyarankan untuk menjaga agar ditingkatkan lagi pemberiannya sehingga pada ikan berukuran pendederan dapat ditingkatkan kembali. Tidak bisa dilakukan hanya 3 kali sehari karena itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan akan semakin lambat. Berikut adalah dokumentasi saya selama penelitian kurang lebih 8 minggu atau 2 bulan di INPA. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Delio sudah menyampaikan paparan atau presentasinya selama kelebihan sedikit waktunya. Nanti untuk ujian yang akhir, nanti yang final ya harus tertib secara waktu ya di praktek sebelumnya. Baik, saya kira sekarang kita saatnya memasuki sesi diskusi. Ini Pak Mariono sudah gabung. Saya aturkan terlebih dahulu ke Pak Mariono waktu untuk bisa diskusi, Pak Mariono. Halo, Pak Mariono. Baik, Pak Mariono masih belum online, maksudnya belum on mic. Sementara dari saya terlebih dahulu untuk bisa kita diskusikan. Baik,
Saya sempatkan untuk baca beberapa artikel atau beberapa naskah di sini itu memang secara substansi sudah baik. Jadi untuk misalnya subbab-subbabnya atau bab-babnya pada teori tinjauan pustaka itu juga sudah mencukupi, namun masih perlu backup dari jurnal-jurnal terbaru. Nanti harus ditambahkan ya, jangan tapi uraian substansi mengenai faktor fisik kimia dan sebagainya itu sudah mencukupi ya, ini yang kita perlu sampaikan. Namun demikian, penyusunan kalimat itu masih kita rasakan ya, mungkin karena berbeda bahasa ya, bahasa Mas Delio ini secara bahasa Indonesia masih sangat bagus, meskipun bahasa ibunya adalah bahasa Portugis. Atau bahasa apa? Bahasa ibu bahasa apa, Mas Delio? Ya Pak, bahasa Portugis untuk bahasa sehari-harinya itu ada bahasa Teton Pak. Bahasa Tapi Teton, dua-duanya itu ofisial Pak. begitu. Bahasanya sudah bagus. Hanya pemenggalan kalimatnya ini perlu kita cermati ya, Mas Delio ya. Jadi di sini masih saya lihat ada kalimat yang panjang sekali, tetapi di dalam kalimat yang panjang itu sesungguhnya terdiri atas beberapa kalimat yang tidak saling berkaitan. Ini misalnya di bab 1 pendahuluan halaman 12. Dibuka dulu Mas Delio. Baik Pak. Bab 1 halaman 12. Ya, ini kan ada kalimat yang panjang ya. Dari ikan nila merupakan sampai di batas Timor Leste saat ini masih kurang. Ini berapa baris ini coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris itu dalam satu kalimat. Ini harusnya ya paling tidak ini bisa menjadi 5 kalimat. Paham ya? Dibuka enggak itu di naskahnya? Ini ada Pak. Baik. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan tawar dan seterusnya. Di Timor Leste untuk dibudidayakan. Itu titik. Selesai. Ini hal yang lain. Tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun di Timor Leste masih sangat kurang. Titik. Gitu ya. Ya Pak. Berdasarkan data Dinas Perikanan, ini hal yang lain lagi. Ya gitu. Jadi nanti dicermati pemenggalan atau pemotongan kata-kata kalimatnya itu biar memenuhi kaidah yang baik. Jadi nanti, oh Mas Delio ini alumni dari Undip Indonesia, jadi bahasa Indonesianya masih dapat dipertahankan dengan baik. Ini yang kita harapkan. Jadi kemampuan bahasa itu sangat istimewa karena terus terang seperti Pak Japron itu ya paling hanya dua bahasa ya, bahasa Inggris sama Indonesia. Saja Inggrisnya ya tertatih-tatih, tapi Mas Delio bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Portugis, bisa bahasa yang lain. Nah, ini istimewa. Baik. Kemudian di alinea keberapa ini? Halaman 12. Dalam usaha budidaya ikan nila, nah, ketersediaan kualitas air, suhu, DO, dan pH merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam usaha budidaya ikan. Nah, di sini faktor ini hanya diuraikan sangat pendek sekali. Jadi padahal ini ke belakang ya, ke belakang dari metodologi sampai hasil dan pembahasan itu kita banyak sekali mengungkap fenomena kualitas air. Tetapi di latar belakang ini kita lihat hanya satu alinea saja, satu paragraf yang sangat terbatas. Kita tidak kelihatan bahwa kualitas air itu benar-benar harus dicermati, harus dikelola dengan baik, harus di-manage dengan baik,
kalau tidak di-manage dengan baik, maka konsekuensinya mungkin secara pertumbuhan, mungkin secara energi, secara biaya, secara ekonomi, ada konsekuensi-konsekuensi secara teoretik yang mungkin sangat penting untuk menguatkan bahwa penelitian Anda itu sangat perlu dilakukan begitu. Paham Mas Delio? Ya, paham, Pak. Ya, jadi ini terlalu isapan jempol lah begitu kira-kira. Jadi tidak mengacu kepada referensi, tidak melihat fenomena-fenomena di penelitian yang lain, tiba-tiba mengungkapkan bahwa ketersediaan kualitas air itu merupakan faktor yang sangat penting. Ya, sehingga ini harus perdalam lagi, harus dikuatkan dengan fenomena-fenomena penelitian yang berkenaan dengan faktor lingkungan. Oke, secara menyeluruh memang ini masih sangat terasa sangat fiseris sekali kajianmu. Saya belum melihat pendekatan atau nuansa atau warna dari ilmu lingkungan. Bisa diterima, Mas? Ya, bisa, Pak. Karena Anda sudah bicara suhu, DO, pH, tentunya kan tinggal satu langkah lagi untuk bisa mengikat atau mengkaitkan dengan fenomena ilmu lingkungan, ya kan? Suhu, nah, secara biologi tahu, secara ekonomi konsekuensinya tahu, tapi dari aspek lingkungan ini ada DO yang rendah, ada pH yang buruk, ini apa penyebab-penyebabnya kan tentu harus diungkapkan. Kenapa pH mengalami menjadi faktor yang sangat penting. Ini dari hasil penelitian terakhir, suhu DO dan pH dan mungkin ya faktor lain kimia yang lain yang penting itu hasilnya apa, Mas? Apakah masih normal? Apakah sudah mengalami tekanan faktor lingkungan begitu atau gimana? Iya, Pak. Untuk ketiga parameter yang dilakukan itu masih dalam kategori yang normal. Dan namun untuk pH itu ada beberapa hari selama penelitian itu terdapat fluktuasi dari 26 sampai tiba-tiba di jam 12 sudah 31 gitu, Pak. Namun Ya, untuk overall dia dari hasil penelitian terakhir itu rata-ratanya masih dalam kategori yang baik, Pak. baik. Jadi saya menyarankan untuk mengkaitkan dinamika perubahan suhu itu tidak sebatas di laboratorium. Artinya kalau itu di ruang-ruang terbuka atau di kolam-kolam di tempat umum, nah ini yang berkenaan. Kalau di laboratorium memang bersih, isu lingkungannya tidak menjadi pengaruh karena semuanya terisolasi di unit-unit yang terbatas. Tetapi harus diimplementasikan pada fakta yang ada di luar laboratorium juga dikaitkan ke sana. Jadi meskipun di sini secara umum pH-nya netral atau terkendali karena di laboratorium, tetapi fakta yang ada di lapangan umumnya yang menjadi faktor pengganggu, faktor tekanan yang signifikan. Nah, sehingga kalau budidaya dengan pH yang tidak terkendali, tidak sebagaimana di lab, maka akan muncul konsekuensi yang berkenaan dengan kesehatan ikan, kesehatan tambak kolamnya, danaunya, atau sungainya gitu. Jadi dikaitkan ya. Ya, Pak. Baik. Mas Delio bekerja di Institut Nasional ya, di INP Mubara ini Mas ya. Saya kerja di ini, Pak, di Kementerian Kehutanan dan Perikanan, Pak. Ministry of Agriculture and Fisheries, Pak. Perikanan dan Perikanan.
Jadi kalau dari sisi substansi tesis ini memang kita melihatnya sudah memenuhi kaidah lah begitu. Tetapi kalau sebagai pegawai negeri dari kementerian, ini saya melihat ini masih belum memberi kontribusi, Mas. Jadi masih tatarannya seperti tataran skripsi, artinya belum mempunyai kontribusi yang signifikan kepada institusi dari dari Kementerian Kehutanan dan Perikanan ini. Ya. Jadi harus ada proyeksi, harus ada gambaran ke depan dari fenomena kualitas air ini untuk diusul dan sebagainya ke depan. Jadi memang sudah ada saran rekomendasi, tetapi kelihatannya rekomendasi itu hanya apa ya, bukan didasarkan dari fakta-fakta yang Anda temui di penelitian ini, tetapi lepas dari luar. Banyak yang dari luar, nanti kita bahas belakangan. Ya, banyak yang dari luar yang tiba-tiba dimasukkan saja ke dalam rekomendasi Anda. Rekomendasi itu muncul kalau misalnya di dalam diskusi Anda ada keraguan, ada ketidakpastian, sehingga itu jawabannya masih sebatas jawaban teoretik lagi. Nah, dengan begitu Anda memberikan saran yang terkait dengan isu yang sudah menjadi keraguan tadi. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi satu, nuansa lingkungannya masih dirasakan kurang, sangat terasa sekali sebagai perikanan. Tetapi kalau memang Mas Delio sendiri itu memang bagian dari kementeriannya, kedinasannya, yaitu kehutanan dan lingkungan dan perikanan ya. Ya, Jadi perikanan, Pak. ya tinggal menambah sedikit isu-isu substansi mengenai lingkungannya. Kemudian secara permasalahan, ini pertanyaan penelitian formulasi masalahnya itu ada 4 poin dengan 1, 2, 3 yang lebih cenderung paralel begitu, suhu, pH, DO. Jadi berapa besar korelasi, ini masih dimungkinkan untuk mempertanyakan keterkaitan antara 3 faktor ini terhadap pertumbuhan ikan. Tetapi begitu mencapai tujuan, nah ini kita melihat bahwa tujuannya untuk menguji pengaruh korelasi parameter suhu. Jadi menguji pengaruh korelasi. Misalnya pengaruh itu ya sesuatu yang diperlakukan, yang dieksperimenkan, yang dicobakan. Ini pengaruh. Ini 2 hal ini di sini yang berlaku. Ada kata pengaruh dan ada korelasi. Korelasi itu dalam bahasa Indonesia itu hubungan. Jadi kalau dibaca menguji pengaruh hubungan. 2 kata ini berbeda sama sekali di dalam eksperimen, karena pengaruh itu lebih banyak bernuansanya itu eksperimen, Anda memperlakukan dengan beda-beda suatu faktor, misalnya suhunya beda, yang satu dingin, yang kedua sedang, yang ketiga agak hangat, yang keempat panas, dan sebagainya itu Anda melihat pengaruh suhu terhadap kinerja pertumbuhan. Tetapi kalau korelasi, ya itu hal yang berbeda, karena korelasi itu tidak atau lebih fokus kepada hubungan fungsional antar 2 parameter bebas dan parameter terikat. Jadi ini kata-katanya saja nanti dibenahi ya, mau pilih pengaruh atau mau
yang pasti terpisah ini pengaruh bisa dengan keduanya dijadikan materi atau dijadikan substansi atau hanya salah satu. Nah, ini yang kalau di belakang kelihatan lebih banyak isu-isu korelasi. Nah, sementara pengaruh itu memang saya melihat ada komponen eksperimentalnya tetapi tidak dijelaskan dengan baik di belakang. Misalnya ada tangki 1, tangki 2, tangki 3. Ya, ini bicara masalah tangki. Berapa volumenya, Mas, tangkinya, Mas? Tank. Tank 1, tank 2, tank 3. Mas Delio, Iya, ya halo Pak. tangkinya berapa volumenya? Untuk tangkinya sama untuk dari ketiganya yaitu 10 liter air Pak. 10 liter. Diisi berapa ikan? Diisi 150 ekor ikan Pak. Masih masuk dalam kategori volume yang layak atau kepadatan normal atau tidak normal? Oh, dalam kepadatan yang normal Pak. Soalnya ukuran yang digunakan itu 1x1 Pak. 1x1 apa itu? 1x1 meter persegi Pak. Tapi volumenya 10 liter. Iya Pak, tapi airnya itu beresirkulasi. Tambahkan air yang selalu cair Pak. Resirkulasi. Sirkulasi itu tangki 1, 2, 3 dihubungkan serial atau paralel. Jadi paralel Pak. Jadi airnya itu di satu tandong, di satu tang besar nanti akan disalurkan Pak. Akan disalurkan kepada Kolam. semua kolam yang tersedia Pak. Jadi secara aliran ya sama, secara perawatan sama, secara pakan ya sama gitu ya. Iya Pak, benar. Nah, di situ itu yang bikin kalau misalnya tangki 1, tangki 2, tangki 3 itu berbeda, tidak serial, tapi menjadi paralel dengan mesin masing-masing, maka akan ada beda-beda, mungkin beda volume airnya, mungkin beda frekuensi pemberian pakannya, mungkin beda apa itu penempatannya, sehingga ada beda suhu, beda DO, beda itu, maka kita bisa mengkaji dari sisi pengaruh. Misalnya yang satu ditempatkan di ruang terbuka, sinar matahari, yang satu dikasih atap, paranet, yang satu di dalam ruang genteng, di bawah ruangan genteng. Nah ini kan dari sisi suhu kan akan beda, sehingga di situ kita bisa mencermati adanya fenomena pengaruh peneduhan atau pengaruh penyinaran matahari terhadap pertumbuhan. Itu pengaruh. Tetapi datanya juga bisa diolah menjadi bentuk korelasi hubungan antara suhu dan pertumbuhan itu bisa. Jadi ini dua hal ini bisa dikaji dari sisi korelasi dan pengaruh. Tetapi kalau yang di pengaruh itu betul-betul eksperimentalnya harus kelihatan. Nah, ini nanti bisa dicek lagi di mana penggunaan bahasanya karena di naskah di dalamnya itu kelihatan memang masih bercampur antara pengertian pengaruh korelasi, tetapi juga bisa mungkin bahwa itu ada treatment yang mengkaji pengaruh dan fenomena hubungan antar parameter. Ya, Pak. Kemudian kalau pengaruh-pengaruh ini analisanya analisa apa, Mas? Statistik di metodologinya. Ya Pak, saya menggunakan statistik untuk analisisnya saya menggunakan ini Pak. Person correlation Pak, Minitab Pak. Nah, jadi Sama mengacu pada ya
keeratan hubungan dan besarnya hubungan. Jadi itu menggunakan person. Sehingga kalau pengaruh itu jawabannya pasti bahwa suhu yang paling bagus, pH yang paling bagus, parameter oksigen terlarut yang paling tinggi, gitu pasti kesimpulannya. Gitu ya. Jadi ini sedikit berbeda, nanti diperbaiki lagi dari sisi substansi yang ditulisnya. Kerangka pikir sudah bagus, cuman fenomena kajiannya terhenti pada morfometri, isometrik ataupun alometrik. Ini tidak ada kemanfaatannya secara lingkungan, ada nggak Mas? Bisa nggak dikaitkan? Ya bisa Pak. Jadi kalau di lab otomatis ya kan, karena masalah perawatan, masalah seragam, treatmentnya, tapi implementasi kalau harus berada di luar ruangan ini dari isometrik bisa berubah menjadi alometrik atau mereka memang fanatik terhadap salah satu metrik morfometriknya, Mas. Oh, itu bisa berubah-berubah Pak. Kalau ditingkatkan lagi dari segi kualitas airnya dan pemberian pakannya Pak. Saya bisa bergeser menjadi berbalik isometrik menjadi alometrik atau alometrik menjadi isometrik Tergantung Pak. Untuk penelitian ini tuh dia lebih ke isometrik Pak. Oh iya Pak. Artinya pertumbuhan panjang lebih cepat dari Lebih cepat pertumbuhan Pak. bobot. Iya Pak benar. Yang dalam penelitian itu alometrik negatif. Namun tergantung Pak nanti hasilnya bagaimana Pak. Ya, kalau pertumbuhan panjang lebih cepat itu ya kita punya dua asumsi. Pertumbuhan panjang itu lebih cepat itu karena ikannya kurus. Atau memang pertumbuhannya normal. Ikan kurus kan otomatis yang lebih kelihatan kan badannya langsing, panjang gitu kan. Sementara Iya, kalau ikan gemuk kan cenderung dimensi lebar dan berat tinggi badannya, tinggi apa ya? Tinggi badan, benar ya? Di iya Pak, sini tinggi badan. menggunakan ya panjang mutlak, bobot mutlak. Panjang mutlak diukur dari mana ke mana? Diukur dari muncung mulut sampai di pangkal ekor Pak. Sampai di total length Pak. Bukan di Ujung cabang, ekor. di ujung ekor. Iya Di Pak. percabangannya apa di ujung Di cabang, ujungnya, di ujung di cabang. ujungnya Pak. Kayak tadi, kalau alometrik, isometrik berarti pertumbuhan Seimbang Pak. seimbang. Kalau alometrik bisa panjangnya lebih cepetan atau bobotnya lebih cepetan gitu. Lebih cepat. Iya Pak benar. Kalau positif lebih cepat Pak bobotnya. Itu alometrik negatif berarti panjangnya lebih cepat Panjangnya lebih cepat. dari bobotnya. Nah itu kan yang kita khawatirkan lah ikannya jangan-jangan nggak tumbuh, alias tumbuh pun itu minimal, alias ya sebenarnya nggak begitu menguntungkan. Yang bagus itu kan alometriknya itu kan bobotnya lebih gede daripada panjangnya. Karena ikannya menjadi gemuk-gemuk gitu kan. Iya Sehingga Pak. kalau secara ekonomi ya itu pasti menguntungkan. Nah ini khawatir kita nih alometriknya negatif sehingga secara ekonomi taunya ya nggak untung, pakannya banyak, faktor lingkungannya tidak mensupport sehingga daya cerna, daya konsumsi rate-nya itu menurun sehingga ya jadi banyak limbahnya yang dihitung kan ini. Jadi nanti maksud saya angka-angka yang muncul dari hasil dan pembahasan Mas Delio ini secara deskriptif sudah bagus, bisa menarasikan banyak fenomena, fenomena angka, fenomena biologinya, tetapi sayang belum didukung dengan data-data sekunder, review atau dari referensi yang lain. Berapa panjang ikan setelah
sekian waktu dipelihara, Mas? Dia mencapai setiap minggunya akan mencapai sekitar 2 cm, Pak. 2 cm setiap minggu. Dibanding hasil penelitian yang lain, ini harus dibandingkan 2 cm. Pokoknya setiap muncul angka, maka harus dijustifikasi namanya. Harus diklarifikasi, Pak, dikritisi. Apakah angka itu normal, atau kurang, atau lebih, gitu ya. Jadi memang bisa diukur waktu, angkanya bisa diperoleh, tetapi harus dijustifikasi. Nah, ini yang menjadi. Jadi kalau hasil statistik, ya kelihatannya Mas Delio sangat menyukai statistik, ya angka-angka yang bisa dimainkan, tetapi arti biologi dan juga fakta penguat justifikasi ini masih harus ditambahkan. Ini yang perlu kita cermati. Kemudian dari sisi suhu. Nah, ini suhu laboratorium tentu sangat cocok ya untuk di badan pertumbuhan ikan. Kalau suhu lingkungan rata-rata bagaimana Mas mempertahankannya? Padahal info-infonya yang kita kenali itu di Timor Leste itu sering-sering lebih panas dari bagian lain di Asia atau di Asia Tenggara begitu. Iya Mas. Iya benar Pak, untuk suhunya dia tidak berbeda jauh dengan di Jakarta. Rata-rata masih berada pada 31, 30. Paling rendah itu dia di 26. Siang hari bolong atau jam berapa ini? Yang perlu diperhatikan ikan itu kan ada di dua waktu kritis ya. Siang hari bolong, malam hari pekat malam hari, yaitu itu kan ada DO yang sangat rendah, siang hari suhu yang sangat tinggi. Nah ini diukurnya tadi setiap hari ya, setiap berapa hari tadi mengukurnya? Kalau untuk kualitas airnya itu setiap hari 3 kali. Dimulai dari jam 9 pagi, jam 12 siang, sama jam 5 sore. Untuk pengukuran panjang dan bobot itu dilakukan setiap kali 7 hari. Setiap 7 hari sekali. Yang DO mestinya kan concernnya atau fokusnya bukan di jam-jam pagi hari, siang hari gitu ya. Tetapi ya di tengah malam itu di mana di ujung pagi itu dia mulai sangat kritis lah secara kesediaan oksigen di air. Jadi itu yang harus dicermati sebenarnya. Tapi ada aerasi ya, diberi Ya ada aerasi. Pak, ada Ya, aerasi. di aerasi nggak penting-penting sekali karena ada sirkulasi, ada gerakan air, otomatis ada oksigenasi yang baik. Tapi kalau itu sistemnya terisolasi atau tidak ada sistem sirkulasi, maka oksigennya menjadi sangat-sangat kritis. Baik, jadi untuk ketiga bentuk hubungan ini muncul angka-angka yang ada pada tabel ya, Mas. Sorry. Bentar. Untuk analisis umumnya menggunakan analisis ANOVA, ini sudah betul sebenarnya untuk menjadi perangkat atau instrumen analisa perlakuan pengaruh itu pakai ANOVA. Kemudian juga menggunakan uji T untuk membedakan dua perlakuan yang berbeda. Kemudian mana tadi? Ada analisa Mas. Apa itu kok jenenge lupa ya. Cluster analysis. Iya Cluster ada Pak. analysis itu untuk membackup tujuan yang mana? Itu dia untuk membackup korelasinya Pak dari nanti akan melihat dari faktor kualitas airnya yang paling kuat terhadap pertumbuhan itu Pak. Kalau untuk menjustifikasi kekuatan faktor kan lebih kepada R kuadrat. Itu cukup.
Jadi dengan menggunakan R kuadrat, tapi Anda membuat cluster analysis. Cluster analysis itu bahasa Inggris ya. Bacanya cluster, jangan cluster. Ya, Ya, cluster analisis cluster. cluster itu bahasa Inggris. Nanti biar enggak latah, tidak latah. Jadi angka yang diukur dari tangki 1, 2, 3 ya otomatis pasti harusnya sama. Justru kalau ini berbeda lah yang harus dipertanyakan. Tangki 3 itu menampilkan LP apa ya Mas? Tabel 3. Laju pertumbuhan, Pak. Sorry, laju pertumbuhan. Ya biasanya di dalam tabel itu kalau singkatan-singkatan belum muncul di legenda, di keterangan ya ditulis. Tapi sudah ya LP itu, laju pertumbuhan. Sudah Di Pak, di tangki, atas di tabel 3, Pak. di tangki 3 kok ada perbedaan Mas, harusnya sama atau masalahnya. Lebih baik di tangki 3 semuanya. Kenapa? Iya Pak, ini kalau untuk di tangki 3 ini dia memang di kualitas airnya kita membersihkannya itu sama perlakuannya. Namun untuk yang di tangki pertama dan yang kedua itu kadang terjadi kesalahan teknik penanganan untuk pembersihan dan lain-lain gitu Pak. Sehingga mengakibatkan laju pertumbuhan itu menurun. Dan ini juga berpengaruhnya terhadap sampel yang digunakan. Kita mengambilnya secara random, sehingga pada saat pengukuran itu random untuk jenis ikan yang dipilih itu secara random, sehingga ukuran dari setiap tangki itu akan berbeda-beda, Pak. Sebenarnya random itu kan justru digunakan untuk menghindari adanya perbedaan. Alias ya semakin random akan semakin baik. Cuman ya harus banyak, alias harus representasinya harus terwakili. 30 ekor dari 150 itu berapa persen berarti? 35 ekor, Pak. Ya, dari 150. Berapa kepadatan tadi totalnya? Ya, 150 ekor, Pak. Ya, persentasenya berapa jadi? Nah, itu harus secara persentase terpenuhi, secara randomnya betul-betul ada langkah yang sistematis. Karena ternyata dengan perlakuan yang sama saja menghasilkan perbedaan yang jauh. Ini untuk sementara angka-angka nanti mungkin akan dilanjut oleh penguji yang lain. Jadi nanti untuk narasi hasil ini masih belum kita diskusikan secara leluasa. Jadi Siap, tadi sudah disampaikan. Baik, untuk siap, Pak. rekomendasi Terima kasih, nanti Pak. sebagaimana tadi ya, rekomendasi itu disesuaikan dengan diskusi, disesuaikan dengan apa ini tadi, ketidakjelasan, ketidakpastian yang mungkin masih muncul dalam suatu analisa. Ya, kalau ketidakpasti atau tidak meyakinkan atau tidak cukup sumber itu baru dijadikan pilihan untuk menampilkan di rekomendasi. Saya kira itu yang harus kita tekuni, harus kita cermati. Jadi parameter, tujuan 1, 2, 3 sudah terjawab semuanya pada kesimpulan. Siap, sudah, Pak. Jadi tujuan 1 apa tadi? Di tujuan 1 itu untuk melihat suhu. Yang kedua untuk melihat pH, dan yang ketiga untuk melihat DO-nya, Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat di tujuan itu ada nuansa pengaruh dan nuansa korelasi.
di dalam atau di naskah, di diskusi, hasil dan pembahasan, kita melihat korelasi dan pengaruh itu muncul secara bersama-sama. Tetapi di kesimpulan lebih ditekankan hanya kepada hubungan. Jadi yang fenomena pengaruh menjadi terabaikan atau belum di-cover oleh Mas Delio. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan forum dan selanjutnya, loh kok saya sendiri yang jadi Terima Pak kasih, moderator. Jafron, halo Pak Jafron. Yeah. Ini kan harusnya Pak Mar yang melanjutkan sesi diskusi, tapi karena beliau sedang mempersiapkan mau ada tamu dari KLHK, mohon izin nanti Pak Mar paling belakang. Baik. Jadi sekarang mungkin Pak Budi dulu, nggih. Monggo dipersilakan Pak Dr. Budi. Terima kasih. Pak. Halo Pak Jafron. Singkat saja Pak Budi kalau memang belum fit. Ya, ini suara saya masih seperti ini Pak Jafron. Wah, suaranya seperti penyanyi jazz. Jazz. Oke, saya singkat saja Pak. Makasih tadi masukannya sudah banyak sekali. Yang mungkin dua hal aja. Yang pertama PPT-nya ya Mas Delio ya. Ini kelihatannya apa warnanya apa enggak terlalu meriah, jadi beberapa tulisan kurang jelas ya. Nanti mungkin bisa diperbaiki ya. Terus tadi saya setuju tadi korelasi dan regresi tadi dua hal yang berbeda ya Mas Delio. Nanti dicek lagi. Kalau korelasi itu hubungan itu kalau regresi itu kan sebab akibat gitu ya, pengaruh gitu ya. Ini satu hal mempengaruhi yang lain, tapi tidak sebaliknya. Gitu. Kalau korelasi itu keeratan hubungan antar dua variabel. Jadi nanti dicek lagi untuk pemilihan kalimatnya. Itu terus mungkin yang lain-lain nanti lewat ini aja ya Mas Delio, mungkin lewat bimbingan ini. Siapa? Kasihan yang mendengarkan ya, suara saya tidak merdu ini. Suaranya aja sejuk begitu kok seperti sesepuh betul ini. Gitu aja Pak Jafron, Pak Fuad, matur nuwun. Terima kasih Pak. Ini karena beliau masih merasa tidak nyaman dengan vokal sebagai vokal utama hari ini. Jadi nanti kita dilanjut dengan konsultasi via online atau via diskusi yang lebih mudah. Baik, selanjutnya monggo Pak Fuad sebagai pembimbing utama. Oke, matur nuwun Pak Jafron atas waktunya. Mungkin di Mas Delio ini sudah pukul 10 malam lebih nih. Singkat saja dari saya Pak Jafron ya. Yang pertama ini Mas Delio, saya sepakat dengan masukan Pak Jafron bahwa tesis Anda ini masih kental baunya dengan aspek perikanan. Jadi tolong nanti di latar belakang Anda masukkan isu-isu lingkungan apa yang mau Anda unggulkan di dalam penelitianmu ini. Contohnya gini, dengan melihat berbagai faktor parameter abiotik ya, yang Anda lihat seperti suhu, pH, DO, dan sebagainya, itu adalah merupakan akibat dari adanya aspek lingkungan yang mungkin memberikan gangguan kepada perikanan yang ada di tempat Anda meneliti. Sebagai contoh gini, di dalam sistem budidaya yang dilakukan di Timor Leste, itu tentunya ada input energi, yaitu berupa pakan buatan. Benar nggak? Nah, salah satu dampak dari pemberian pakan buatan adalah bahwa tidak semua pakan yang diberikan akan dikonsumsi oleh ikan. Sehingga akan menghasilkan residu atau sisa pakan yang nanti mungkin akan mengendap di dasar kolam budidaya.
Nah, ini tentunya juga akan memberikan dampak akibat aktivitas bakteri aerob mungkin, akibat aktivitas dekomposisi, tentunya akan memberikan dampak pada suhu, pada DO. Nah, Anda tambahkan saja di sini bahwa ternyata dengan suhunya tadi gimana? Meningkat nggak? Iya, Pak. Nah, suhu yang meningkat itu akan menyebabkan DO-nya menjadi turun. Kalau secara teori kan seperti itu. Nah, oleh karena itu bisa Anda bahas itu bagaimana sistem pemberian pakan yang nanti akan berdampak pada adanya akumulasi dari bahan-bahan sisa pakan di kolam budidaya. Nah, bagaimana solusinya untuk mengatasi itu? Tentunya Anda bisa membahas di sini. Mungkin dengan sistem penyiponan. Ada nggak penyiponan, Mas? Iya, Pak. Nah, penyiponan sebagai salah satu upaya untuk mengganti sebagian atau membersihkan sisa-sisa pakan ya, atau mengganti dengan cara mengganti sebagian massa air yang ada di kolam budidaya. Atau ada lagi mungkin dengan teknik aerasi. Aerasi dengan menggunakan kincir air tentunya juga akan meningkatkan sirkulasi air yang berdampak pada mungkin meningkatnya DO. Nah, mungkin itu sebagian isu-isu lingkungan yang bisa Anda masukkan ke dalam tesis Anda ini. Bahwa dengan model budidaya yang saya sebut intensif, intensif itu apa ya? Karena kita berorientasi pada peningkatan hasil secara signifikan. Sehingga upaya-upaya untuk mengintensifikasi tadi adalah dengan cara mungkin meningkatkan padat penebaran, dengan meningkatkan pemberian pakan buatan. Nah, itu akan memberikan dampak yang tidak sustainable sebenarnya kepada aspek aquaculture ya. Nah, mungkin di saran, itu nanti bisa Anda menyarankan bagaimana aspek-aspek rekayasa untuk memperbaiki sistem budidaya yang tidak berkelanjutan tadi. Anda punya konsep apa misalnya? Nah, kalau di dalam tambak itu kan dikenal namanya silvofishery. Nah, ini saya nggak tahu lokasinya Anda ini di dekat pantai atau ada nggak populasi atau vegetasi mangrove di situ? Atau dengan cara memberikan ini. Kalau Pak Jafron dan saya itu dulu melakukan dengan rekayasa ekologi dengan memberikan rumput laut pada tambak yang Anda kelola. Rumput lautnya kalau nggak salah jenis Gracilaria itu salah satu agensi biota yang mampu meningkatkan kualitas air budidaya dengan penjernihan, dengan meningkatkan DO karena aspek fotosintesis di sana. Kemudian juga sebagian besar biomasa dari Gracilaria tadi itu bisa menjadi pakan kultifan. Pakan apa nila ya? Ini kan nila kan? Iya, Ya, jadi dia bisa memakan selain memakan pakan pelet yang dalam tanda petik bisa memberikan dampak yang tidak baik juga, maka dia bisa memakan alternatif yaitu berupa biomasa dari rumput laut tadi. Adalah salah itu nanti disaran sebagai alternatif saja karena Anda tidak meneliti ini sebenarnya. Tapi itu dari penelitian orang lain itu ternyata bisa meningkatkan kualitas perairan dari kolam budidaya dengan cara rekayasa ekologi seperti yang ada di depan tadi. Jadi secara umum memang belum jadi menggambarkan tesis MIL ya. Kalau ini sebagai tesis perikanan justru memang tadi bagus komentarnya Pak Jafron. Tapi bagaimana Anda sekarang dengan mengenakan baju register ilmu lingkungan itu nanti perlu sedikit agak digeser isu yang muncul yaitu berupa mungkin penurunan kualitas perairan karena sistem budidaya yang intensif itu. Sehingga nanti di kesimpulan memang tadi sudah terjawab dan nanti di saran sebaiknya Anda bisa memberikan saran-saran bagaimana untuk menaikkan kualitas air yang ada di kolam budidaya dengan mengacu pada hasil penelitian orang lain. Kalau nanti dicari saja itu misalnya rekayasa ekologi dengan menggunakan rumput laut untuk peningkatan kualitas air itu penelitian siapa dari jurnal apa Anda tambahkan di sana untuk sebagai saran gitu Mas. Nah,
Ada tanggapan sementara untuk yang bisa saya sampaikan, Mas Delio, silahkan kalau mau ditanggapi. Siap, tidak Pak. Semua saran sudah saya catat, nanti saya perbaiki lagi. Ya, Anda setuju nggak dengan saran saya? Kira-kira bisa diterima ya sarannya ya, Mas Delio ya? Siap, bisa Pak, siap. Oke, saya lanjut lagi ya. Anda juga sudah cukup baik. Saya kemarin menyarankan untuk nilai rata-rata ini juga ditambahi dengan standar deviasi. Saya kira juga cukup baik. Kemudian untuk ini tadi panjang mutlak, bobot mutlak ini sudah ditanyakan oleh Pak Jafran kalau nggak salah. Dari perlakuan ini bagaimana Mas Deli sebenarnya hasilnya? Dari tangki 1, 2, 3 ini yang menunjukkan hasil terbaik yang mana? Kalau untuk laju pertumbuhannya sendiri itu berada pada tangki yang ketiga, di mana dia setiap minggunya akan bertambah sebesar 2,2 cm per minggu. Namun untuk yang terendah itu berada pada di kolam 2, Pak. Kalau dikaitkan dengan sedikit faktor berbeda. ya, kalau dikaitkan dengan faktor kualitas lingkungan bagaimana itu kolam ketiganya? Kalau di kolam ketiga ini terdapatnya di kolam 2. Namun di sini tuh hanya terjadi beberapa fluktuasi yang terjadi pada saat penelitian itu di kolam 2. Dan fluktuasi yang terjadi ini juga diakibatkan karena suhu luar, di mana tiba-tiba kan hujan dan ada tiba-tiba berhenti dan panas, itu akan mengakibatkan suhu itu berfluktuasi turun naik, Pak. Berarti ini kolamnya kolam terbuka ya, tidak berada Ya, di kolam dalam terbuka, Pak. ya. Jadi memang kalau kita meneliti kalau di dalam laboratorium itu kan Anda bisa mengendalikan faktor-faktor yang mungkin berpengaruh seperti curah hujan, panas, itu kan tetap memberikan pengaruh pada kualitas lingkungan. Tapi karena di luar, sehingga kalau terjadi apa istilahnya beberapa kejadian yang di luar kendali kita memang akan memberikan pengaruh seperti itu. Ya, Pak. Ya, baik. Kemudian untuk dendrogram ini, Mas, analisis klaster korelasi antara kualitas air terhadap pertumbuhan panjang, ini terdapat berapa kelompok ya ini dari hasil klasterisasi ini? Iya, Pak, ada 4 kelompok dari ketiga perlakuan ini, Pak. Yang menunjukkan hubungan lebih dekat yang mana ini? Setiap ini perlakuan di perlakuan 1 sama 3 itu beda-beda, Pak. Oke. Kalau di perlakuan yang pertama itu atau di tangki yang pertama itu yang menunjukkan korelasi atau ini yang lebih dekat itu berada pada pH dengan suhu dendrogram, kedua yang suhu dengan pH. pH dengan DO. Kalau untuk di yang kedua, tangki yang kedua itu yang paling mendekati itu pH dengan DO. Dan untuk yang terakhir itu yang paling mendekati itu pH dengan DO, namun diwakilkan dari ketiga parameter itu yang memiliki nilai keeratan sebesar 32,73%. Oke, ya. Oke, baik Mas. Ini sekarang saya lebih menyoroti ke arah nih ya. Jadi secara kelengkapan tesis Mas Delio, yang pertama tolong dicatat, Anda belum membuat abstrak ya. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Ya Mas Delio ya, halo, bisa didengar? Abstrak ya, Pak? Ya, belum ada toh? Saya mohon maaf, mungkin kemarin saya ngirimnya itu yang belum ada, cuman yang di saya itu sudah ada, Pak. Oh, sudah ada? Tapi saya mungkin kemarin salah kirim, yang saya belum gabungkan jadi satu. Soalnya saya pisah-pisah untuk abstrak dipisahin. Jadi saya belum gabungin, saya sudah kirim. Nanti saya kirim lagi, Pak. Abstraknya sudah jadi, Pak. Kemudian ini fotonya kok nggak ada ini di biodata penulis. Nanti tolong Iya, bentar, Pak. dan kemudian yang berikutnya lagi,
Terakhir ini untuk abstrak sudah ada, sorry maaf sudah ada abstrak ternyata. Tapi belum ada bahasa Indonesia. Ini masih dalam bahasa Inggris. Di dalam keyword ini Mas Delio mengambil saja dari beberapa kata yang ada di judul. Water quality, growth, Nile tilapia. Ini di judul ada enggak? Nanti di judul disesuaikan dengan ini. Kemudian terakhir untuk lampiran. Lampiran ini mungkin bisa Anda tampilkan bagaimana kondisi lapangan saat Anda tangki-tangki yang ada di lapangan itu difoto, kemudian Anda melakukan pengukuran berat, alatnya bagaimana, untuk pengukuran panjang ikan dengan alat seperti apa, kemudian data-data yang mungkin penting untuk bisa Anda tampilkan, bagaimana pengolahan atau mencari hubungan korelasi dengan regresi, dan juga untuk ANOVA-nya itu kan harusnya ada output atau penghitungan secara statistik yang nanti bisa ditampilkan di lampiran. Kalau data mentah saya kira kok agak terlalu rawan ya, karena kalau data mentah nanti ada orang yang iseng mengambil data mentah Anda kan juga sayang. Tapi penghitungan secara statistik itu perlu Anda tampilkan di lampiran. Baik Pak, siap masyarakat. Oke, gitu ya Mas Delio ya, tolong nanti diperbaiki lagi sebelum nanti Anda maju ke ujian akhir. Oke, demikian Pak Jafron yang bisa saya sampaikan. Monggo waktu kami kembalikan kepada Pak Dr. Jafron Wasik Hidayat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, Pak Fuad Muhammad. Sudah disampaikan tadi mengenai masukan-masukannya. Sudah dicatat ya Mas Delio. Nanti kita kompilasi di berita acara ujian kita. Jadi, siap Pak. Saya kira Pak Mariono masih sibuk atau akan mengadakan diskusi terpisah ini Pak Fuad kira-kira? Woi, sudah online. Monggo Pak Mariono. Mohon maaf ini saya masih kaosan karena tadi sudah pakai baju rapi tapi harus wirawiri keluar, jadi terpaksa ini posisi kaosan. Ya apa-apa Pak Mar. Menyampaikan diskusi yang cukup banyak tadi Pak Mariono. Giliran dari jenengan sebagai penguji kedua. Ya monggo waktu dan tempat kalau masih cukup disiapkan. Monggo. Ya ini udah jam 8.21 ya. Jam 10 di Delio. Ya, oke. Tidak apa-apa Pak. Tadi sudah dibicarakan banyak hal ya oleh Pak Fuad dan Pak Jafron. Prinsipnya logis saja. Kemudian yang kedua, kalimat-kalimat diperhatikan dengan betul karena nanti akan dicek Turnitin. Kemudian bahasanya, ini bahasa Inggris apa bahasa Indonesia ini? Bahasa Indonesia Pak. Ya, kalau bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Ya mau bahasa Inggris ya boleh, ya bahasa Indonesia ya boleh. Bebas. Yang penting nanti kalimatnya rapi, rajin, dan bisa dibaca dengan baik dan lolos tes Turnitin gitu. Mungkin juga nanti Mas Delio bisa membantu kita untuk menjelaskan kepada teman-teman yang di Timor Leste ya, yang belum selesai, diharapkan bisa segera selesai dan mengikuti Mas Delio gitu ya. Siap, bisa Pak. Ya, mungkin dari saya itu saja karena di sana juga udah malam. Nanti kita lanjutkan pada saat ujian akhir. Pesan saya bahwa meskipun nanti ujian akhir sudah selesai dan dinyatakan selesai, tetapi kalau berkaitan dengan tesis dan perbaikan tesis mohon dibantu untuk sampai layak dibaca oleh orang lain ya Mas ya. Siap Pak. Ya, jadi mohon tetap koordinasinya tidak ngilang ya atau tidak hilang kontak gitu ya, sehingga perbaikan-perbaikan tesis bisa dilakukan dengan baik. Mungkin dari saya rasa itu nggih Pak Fuad nggih. Itu, Bro. Ya Pak Mar, terima kasih Pak Mar. Ini Pak Fuad udah ngantuk, udah capek mungkin. Saya sendiri ini masih harus melanjutkan untuk persiapan besok. Ini ada tamu Bu Dirjen yang tiba-tiba harus ke Semarang, terus harus banyak ngobrol dengan saya. Terus tadi ya saya harus keluar sebentar. Terus ini ada hal yang agak teknis yang harus terpaksa kaosan itu harus menyiapkan sebentar itu.
Baik Pak Mariono, matur suwun. Jadi nanti saran-sarannya akan disikapi oleh Mas Delio. Jadi untuk sementara sampai hari ini sesi yang kedua sudah kita lakukan bersama-sama. Untuk sesi selanjutnya kita sesi penetapan. Bagaimana mekanismenya ini, Mas Delio harus keluar terlebih dahulu atau cukup dari apa yang sudah kita kumpulkan nilainya sudah disampaikan? Saya Secara kira untuk mempersingkat waktu langsung diumumkan saja Pak Safron. Jadi secara nilai kan mungkin juga layak lah untuk meneruskan ke ujian akhir. Gitu ya. Oke. Baik. Pak Mariono yang terhormat, Pak Fuad, juga Pak Budi. Monggo nilainya dimasukkan ke dalam Excel. Yes, saya sudah Pak. Ini Pak Fuad sudah, saya sendiri sudah. Tapi secara umum dari apa yang sudah dilakukan, diskusikan dan juga klarifikasi tadi secara umum Mas Delio pada malam hari ini dinyatakan layak untuk melanjutkan ke tahap ujian akhir tesis di program studi Magister Ilmu Lingkungan. Saya sampaikan selamat. Segera saja dieksekusi, dilakukan sehingga nanti biar tidak berlarut-larut, berkepanjangan dan segera bisa menyelesaikan. Mungkin ada sepakatan. Terima kasih banyak Pak. Baik. Mungkin ada wacana-wacana Bapak Ibu, Bapak-bapak penguji pembimbing ini kira-kira diberi waktu berapa hari? Pak Fuad. Kalau perbaikannya bisa cepat, mungkin Anda sudah bayar SPP belum Mas Delio? UKT? Bagaimana Pak? Sudah harus bayar UKT kapan? Udah selesai Pak. Tapi bisa di-refund paling lambat kapan? Paling lambat itu tanggal 15. Harus sudah lulus sebelum tanggal 15 yang biar bisa di-refund Pak. Baik, nanti mungkin bisa kita bantu untuk bisa ujian sebelum tanggal 15. Tapi dengan syarat bimbingan intensif dengan saya dan Pak Dr. Budi Warsito sehingga naskah Anda lebih baiklah dari sekarang. Walaupun tadi disampaikan Pak Mar ya, nanti kalau misalnya Anda sudah kami nyatakan lulus pun, Anda masih hutang sebenarnya kepada kami. Hutang untuk membuat suatu naskah yang benar-benar layak disebut sebagai tesis yang berkualitas. Mungkin bisa nggak Pak minggu depan Pak Safron sebelum Utang publikasi juga Pak Fuad harus dicek sudah publikasi atau belum. Ini yang bersangkutan mau ikut Aisenis Pak? Udah Pak, udah saya submit Pak. Ya, tanggal 9 dan 10 itu Aisenis ya. Ya mudah-mudahan sih tidak ada utang lah gitu. Tapi intinya kalau tesis ditunggu sampai layak betul untuk dibaca. Nanti saya cek. Terakhir saya tanda tangan, nanti saya cek betul nanti. Sekalian cek Turnitin ya Mas Delio. Ya siap Pak. Di bawah 30% kalau bisa. Harus di bawah 25 Pak Fuad. 25 malah. Ya. Nggak tahu ya, 25 kayaknya. Takut cek di luar nanti kalau cek lagi di Undip tidak diterima lagi Pak. Jadi saya tidak cek Turnitin, nanti diceknya sekalian di Undip aja Pak. Nanti mail Pak. Berarti anakku hebat Pak Mar. Anak saya yang di UI itu kemarin cek Turnitin cuma 3% loh. Skripsi nih. Gitu Pak Safron yang bisa kami sampaikan Pak Safron. Jadi Mas Delio segera lakukan revisi secepatnya. Bapak penguji mempersiapkan sebelum 15 Agustus itu kita bisa adakan ujian untuk bisa mendapatkan kemanfaatan lain. Tapi pada intinya nanti harus dihitung mundur karena di tanggal 15 itu betul-betul sudah tidak punya tanggungan apapun. Begitu ya, bisa diterima. Ya bisa Pak. Baik, kiranya sudah cukup. Mungkin ada penjelasan atau ada kata penutup gitu dari Mas Delio?
Siap, ada Pak. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kedua dosen pembimbing saya dan untuk kedua dosen penguji Pak Has atas waktunya di malam hari ini untuk melakukan ujian seminar hasil penelitian. Kurang dan kurang-kurangnya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Untuk saran dan masukan dari dosen pembimbing dan dosen penguji akan segera saya perbaiki, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya, Pak. Ya. Dengan demikian kita sudah cukupkan acara pada malam hari ini. Nanti dipersilahkan untuk bisa berdiskusi lanjut dengan pembimbing dan juga bahkan penguji. Dan kali lagi saya sampaikan selamat untuk Mas Delio sudah bisa menyampaikan, menyelesaikan dari SHP pada malam hari ini. Saya kira demikian ya. Kita Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih. Pamit, mohon izin nggih. Selamat ya Mas Delio ya. Pak. Siap, terima kasih banyak, Pak. Pamit mohon izin nggih. Saya terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Pak. Terima Selamat, kasih, Mas Pak Delio. Budi. Mohon cepat sembuh, Pak. Amin ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Halo, Pak Has.